Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini Kak Afka akan menghadirkan materi tematik kelas 2 SD. Tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Pembelajaran 2. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama, misalnya memperingati Hari Kemerdekaan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo, kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Adik-adik, sekarang mari kita garis bawahi kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Kira-kira mana ya yang menunjukkan kalimat ajakan? Ayo dicari. Nah, ketemu. Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Wah, ciri kalimat ajakan apa ya? Ada kata ayo atau mari, itu ada kata ayonya dan ada tanda seru. Ayo adik-adik kita cari lagi, ada apa tidak kalimat ajakan? Nah, ketemu lagi, itu ada ayo aku bantu memompanya. Ya, ini merupakan kalimat ajakan, tetapi cara penulisannya belum benar, itu kurang tanda seru. Kalimat ajakan ada kata ayo atau mari dan diakhiri dengan tanda seru. Ayo kita cari lagi, masih ada lagi apa tidak yang menunjukkan kalimat ajakan kepada orang lain? Nah, ada lagi itu. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Ini termasuk kalimat ajakan, ada kata mari dan ini masih penulisannya sudah benar atau belum? Belum benar. Kurang apa ya kira-kira? Kurang tanda seru. Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo atau mari dan diakhiri dengan tanda seru. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Tentunya iya adik-adik ya. Ketika adik-adik bermain dengan teman, jika teman terjatuh pasti adik-adik langsung menolongnya, iya kan? Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari-lari bersama teman. Nah, adik-adik sekarang perhatikan gerak berlari di bawah ini. Di situ ada 3 macam gambar. Ada lari pendek, ada lari panjang, dan lari melewati bilah bambu. Lari pendek ketika kita melangkah, tangan kita mengayun
dan langkahnya pendek. Sedangkan lari panjang, langkah kita lebih lebar. Itu dinamakan lari panjang. Sedangkan lari melewati bilah bambu, itu ada tongkat bambu yang disusun di lantai. Lalu ketika kita berlari, tidak boleh menginjak bilah bambu tersebut. Apa sih pengertian dari gerakan berlari dan berjalan itu? Gerakan melangkahkan kaki yang diikuti dengan ayunan tangan. Saat kaki kanan melangkah, maka tangan yang mengayun adalah tangan kiri. Kalau kaki kiri yang melangkah, maka tangan yang mengayun adalah tangan kanan. Gerakan berlari dapat memperkuat otot kaki. Nah, adik-adik, permainan apakah ini dan bagaimana cara memainkannya? Itu ada yang gandengan, ada yang berlari. Itu dinamakan permainan menjala ikan. Bagaimana cara memainkan permainan menjala ikan? Pertama, siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kedua, kelompok pertama menjadi jaring dan kelompok kedua menjadi kelompok ikan. Kelompok jaring saling bergandengan tangan, berusaha menangkap ikan dengan cara mengejarnya. Ikan yang dikejar harus menghindar. Apabila siswa yang menjadi ikan duduk, maka siswa yang menjadi jaring tidak boleh menangkapnya. Siswa yang menjadi ikan yang tertangkap menjadi kelompok jaring, sehingga kelompok jaring menjadi semakin panjang. Demikian seterusnya sampai ikan habis. Nah, itulah adik-adik cara memainkan permainan menjala ikan. Perhatikan gambar anak-anak yang sedang bermain menjala ikan. Tuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman. Di sini ada Edo yang jatuh lalu dibantu oleh Udin. Ini menunjukkan sikap saling membantu dengan teman. Udin menghias sepeda di rumah Edo. Urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi cerita. Itu gambar yang paling atas, Udin dan Edo sedang menghias sepeda. Gambar kedua mengetuk pintu. Gambar kanan atas, tuh, hari sudah sore Do, aku permisi pulang ya, aku harus beribadah. Gambar keempat, baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Kira-kira gambar yang mana ya adik-adik? Oh, gambar pertama, gambar yang mengetuk pintu. Udin mengetuk pintu. Nah, sekarang mari kita cari gambar yang kedua yang mana ya. Nah, gambar kedua itu Udin dan Edo sedang menghias sepeda. Sekarang kira-kira gambar yang ada tulisannya, hari sudah sore Do, aku permisi pulang ya, aku harus beribadah, atau baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Jawabannya
Nomor 3, hari sudah sore. Do, aku permisi pulang ya, aku harus beribadah. Dan yang nomor 4 tentunya, baik Den, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Adik-adik, jadi ketika kita sedang bermain, jika teman izin untuk beribadah terlebih dahulu, sebaiknya memberi kesempatan teman untuk beribadah dan melanjutkan esok hari. Adik-adik, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita gambar tadi. Pertanyaan pertama, apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Tadi bagaimana adik-adik? Edo marah apa tidak ketika Udin minta izin untuk beribadah? Tidak. Sekarang nomor 2. Gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Gambar keempat. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Sekarang lanjut nomor 4. Apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Jika kita sedang bermain, ada teman yang ingin beribadah, sebaiknya memberi kesempatan kepada teman untuk melakukan ibadah. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Adik-adik, sekarang mari kita tuliskan kalimat sila-sila itu pada tempat di bawah ini. Itu gambar yang pertama, bintang emas, simbol dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat yang menunjukkan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah, meskipun sedang asik bermain, Udin tidak lupa kewajiban beribadah. Sekarang gambar yang kedua, gambar rantai emas, itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalimat yang menunjukkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah, ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Adik-adik, ini contoh penerapan sila ke-1 dan 2 di tempat bermain. Penerapan sila ke-1 di tempat bermain. Memberi kesempatan kepada teman yang ingin beribadah. Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Tidak mengejek teman yang berbeda agama. Menghormati teman yang berbeda agama. Sekarang contoh penerapan sila kedua di tempat bermain. Mematuhi peraturan dalam permainan. Selanjutnya, membantu teman yang jatuh, dan contoh penerapan sila kedua yang terakhir adalah sulit untuk menentukan kelompok bermain. Itulah adik-adik contoh penerapan sila ke-1 dan 2 di tempat bermain. Adik-adik, sekarang mari kita pasangkan gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai. Jika
sikap sesuai pengamalan Pancasila. Itu gambar yang pertama ada tulisan, maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang, saya mau pergi ke gereja. Ini pengamalan sila keberapa ya? Pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, karena ini tentang agama. Berarti simbolnya sila pertama bintang emas. Lalu gambar yang kedua, Siti berkata, aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Itu berhubungan dengan agama, berarti merupakan pengamalan sila ke-1, simbolnya bintang. Sekarang gambar yang ketiga, membantu teman yang jatuh, berarti merupakan pengamalan sila kedua, simbolnya rantai. Gambar keempat, bermain rukun dengan teman, berarti merupakan penerapan sila kedua, simbolnya rantai. Demikian materi tematik kelas 2 sekolah dasar, tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran 2. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.